Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana hari ini? Tetap semangat belajar kan? Hari ini kita akan belajar matematika. Bagaimana? Sudah siap anak-anak? Jangan lupa bawa catatan ya untuk menyatat materi hari ini. Selamat belajar anak-anak. Hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu bab 2 tentang kecepatan dan debit. Ada 4 hal yang akan kita pelajari, yaitu operasi satuan waktu, kecepatan dan penyelesaian masalahnya, debit, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit. Nah, bila kita mendengar kata kecepatan, tentu kata itu tidak asing lagi ya bagi kita. Coba, apakah ada yang tahu apa itu kecepatan? Atau kira-kira berkaitan dengan apa ya kecepatan itu? Ya, kalian mungkin pernah mendengar orang mengatakan, "Wah, pembalap itu mengendarai mobilnya cepat sekali ya." Lalu kecepatan itu apa? Kecepatan merupakan satu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda atau objek berpindah tempat dalam jarak dan waktu tertentu. Oke, itu adalah kecepatan. Sekarang debit itu apa? Simpan dulu pertanyaan kalian tentang ini. Nah, coba perhatikan gambar yang ada ini. Coba apa yang kalian pikirkan setelah kalian melihat gambar ini? Gambar ini menunjukkan ada beberapa orang yang sedang melakukan perlombaan lari. Tentunya setiap orang di sana berkeinginan untuk segera mencapai garis finish dengan waktu tercepat. Pengukuran waktu banyak digunakan dalam dunia olahraga loh. Misalnya, seperti yang ada di gambar ini, yaitu lari sprint. Nah, pada bagian awal ini kita akan membahas mengenai operasi hitung satuan waktu. Pertama, apakah ada yang tahu satu hari itu ada berapa jam? Ayo, siapa yang tahu? Ya, benar. Satu hari terdapat 24 jam. Kemudian 1 jam berapa menit ya? Ya, 1 jam sama dengan 60 menit. Dan bila 1 menit berapa detik? Ada yang tahu? Oke, 1 menit sama dengan 60 detik. Sehingga bila kita ingin mengubah satuan jam menjadi detik, maka kita dapat mengalikannya dengan 3600. Ini berlaku sebaliknya. Bila kita akan mengubah satuan waktu detik menjadi menit, maka kita dapat mengubahnya dengan membagi bilangan tersebut dengan 60. Nah, gambar ini dapat membantu kalian dalam menyelesaikan berbagai masalah. Sebagai contoh, 4 jam kira-kira berapa menit ya? Kita tahu tadi bahwa 1 jam bila diubah ke menit itu dikalikan dengan 60. Sedangkan di sini 4 jam. Berarti untuk menjadikan jam ini menjadi menit, kita mengalikannya dengan 60. 4 dikali 60 hasilnya adalah 240. Jadi kita tahu bahwa 4 jam sama dengan 240 menit. Contoh kedua, setengah jam kira-kira menjadi berapa detik ya? Coba kalian hitung. Ada yang sudah menemukan? Berapa? Ya, benar hasilnya. Dengan cara mengalikan 1/2 dengan 3600, sehingga diperoleh hasil 1800 detik. Contoh ketiga, 720 menit diubah menjadi satuan waktu jam. Kita lihat di bagan ini.
Satuan waktu menit bila diubah menjadi jam, maka di sini dinyatakan dibagi dengan 60. Berarti hal yang sama kita lakukan terhadap 720. 720 dibagi 60 berapa hasilnya? Yo, berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 7 jam. Paham ya? Nah, selain contoh sebelumnya ada pula contoh bentuk lain. Perhatikan. 4 3/5 jam dapat diubah menjadi bentuk lain. Seperti apa ya? 4 3/5 kita pisahkan menjadi 4 jam ditambah 3/5 jam. Sekarang kita uraikan bagian pecahannya. Bila dalam bentuk pecahan seperti itu, kita bisa mengubahnya ke bentuk menit dengan cara mengalikan 3/5 dengan 60. Menjadi berapa ya? Coba dihitung. Ya, kalian bisa menyederhanakan 60 dan 5. Keduanya dibagi dengan 5. Berapa hasilnya? Ya, 4 jam di depan ini tetap 4 jam, lalu hasil perkalian yang berada di dalam kurung adalah 36. Jadi dapat ditulis 4 jam 36 menit. Oke, perhatikan contoh selanjutnya. 135 menit. Bila diubah menjadi bentuk lain, bagaimana ya? Kita bisa menguraikan 135 menit menjadi 60 menit ditambah 60 menit ditambah 15 menit. Nah, kita ingat bahwa 60 menit itu seperti yang tadi, 60 menit dapat diubah menjadi bentuk satuan waktu jam. 60 menit sama dengan 1 jam. Jadi bila kita lihat hasil uraian ini, maka dapat ditulis 135 menit sama dengan 2 jam 15 menit. Oke. Cara lain untuk menentukannya yaitu dengan membagi bilangan menit dengan 60. 135 menit dibagi dengan 60, maka hasilnya adalah 2 dikalikan 60, hasilnya 120, lalu dikurangkan, maka ada sisa 15. Dari sini kita bisa tahu bahwa 135 menit dapat diubah menjadi 2 jam, itu adalah hasil pembagiannya, dan 15 menit itu adalah hasil atau itu adalah sisa dari pembagian. Seperti ini, sama ya hasilnya. Sekarang perhatikanlah operasi penjumlahan satuan waktu berikut ini. 2 jam 15 menit 50 detik ditambah 3 jam 45 menit 30 detik. Kira-kira bagaimana ya cara menjumlahkannya? Ada yang tahu? Agar lebih mudah, kita gunakan cara penjumlahan bersusun. Seperti penjumlahan biasa, kita jumlahkan dari bagian yang paling kecil atau yang paling kanan, yaitu bagian satuan waktu detik. 50 ditambah 30 adalah 80, bagian menit ditambahkan menjadi 60, 2 ditambah 5 sama dengan 5 jam. Coba kita cermati hasilnya. Apakah ada bagian yang bisa kita ubah? Coba lihat dari bagian yang paling kanan, bagian detik. Ada berapa detik dalam 1 menit? Ya, 1 menit sama dengan 60 detik. Ini artinya bila kita memiliki 60 detik, maka 60 detik tersebut dapat diubah menjadi menit. Kita lihat 80. 80 dapat diperoleh dari 60 ditambah 20, atau apabila dikurangkan dengan 60 detik masih memiliki sisa yaitu 20 detik, sehingga 60 detik pertama tadi
kita bisa ubah menjadi satuan waktu menit. Nah, menghasilkan hasil pengurangannya tadi adalah 20 detik, kemudian 1 menit yang ditambahkan, kita tambahkan dengan 60 menit. Hasilnya adalah 61 menit. Sekarang kita cermati bagian menit. Apakah ada yang bisa dirubah? Nah, ternyata 61 menit bisa dikurangi dengan 60. Karena apa? Karena 60 menit sama dengan 1 jam. Kita kurangkan dengan 60, ternyata masih memiliki sisa 1 menit. Sedangkan 60 menit yang awal tadi kita ubah menjadi satuan waktu jam, sehingga 1 dapat ditambahkan dengan 5. Sehingga hasil akhir kita peroleh 6 jam 1 menit 20 detik dan 14 menit. Hasilnya adalah 74 menit. 74 menit dikurangkan dengan 20 menit. Berapa hasilnya? Oke, 54 menit. Baik, kita akan melihat mengenai contoh pengurangan. Misalnya 4 jam 15 menit 10 detik dikurangi dengan 3 jam 20 menit 30 detik. Agar lebih mudah, kita gunakan cara pengurangan bersusun. Oke, kita kurangkan dari bagian yang paling kanan atau bagian yang paling kecil, yaitu bagian detik. Kita lihat, 10 dikurangi 30, apakah bisa dilakukan? Tidak bisa ya. Oleh karenanya, seperti pengurangan biasa, kita akan gunakan cara pinjam dari satuan waktu yang lebih besar. Kita pinjam 1 menit dari bagian 15 menit ini. 1 menit bila diubah menjadi detik menjadi berapa? Ya, benar, 60 detik. Sehingga apabila ini dijumlahkan, maka 60 detik ditambah 10 detik. Hasilnya adalah 70. Tadi bagian menit dikurangkan 1, sehingga sisanya adalah 14 menit. Nah, kita kembali ke detik. 70 detik dikurangi 30 detik. Berapa? Benar, 40 detik. Sekarang kita beralih ke menit. Karena tadi sudah diminta atau dipinjam menjadi 14. 14 dikurangi 20. Apakah bisa? Tidak bisa lagi ya. Oke, kita pinjam dari bagian jam. Kita minta 1 jam. Ingat, 1 jam apabila diubah ke menit menjadi berapa? Ya, 60. Sehingga 60 ditambah 14, hasilnya adalah 74. Sekarang kita bisa mengurangkan bagian menit. 74 dikurangi dengan 20. Berapa hasilnya? Tepat sekali, 54 menit. Lalu bagian jam awalnya tadi 4, kemudian diminta 1 ya. Sisanya adalah 3. 3 dikurangi 3, hasilnya 0. Maka kita tidak perlu menuliskan hasilnya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal yang diambil dari buku ESPS halaman 30. Silahkan kalian baca dulu soalnya. Mari kita bahas. Bayu tiba di sekolah 1/4 jam sebelum pukul 7. Pukul berapakah Bayu tiba di sekolah? Kita tuliskan kalimat matematikanya. 1/4 jam bila diubah menjadi satuan menit, maka kita dapat mencarinya dengan cara mengalikan 1/4 dengan 60, sehingga diperoleh 15 menit. Perhatikan, soal menyatakan bahwa Bayu tiba 1/4 jam sebelum pukul 7. Sebelum pukul 7 ya, itu adalah kata kuncinya. Berarti bila kita ingin mengetahui pukul berapa Bayu tiba, kita dapat mengurangi
pukul 7 atau 07.00 dengan 15 menit. Pengurangannya dapat dilakukan dengan cara pengurangan bersusun. Nah, seperti ini. Bagian sebelah kiri dari tanda titik menyatakan bagian waktu jam, satuan waktu jam. Sedangkan yang di bagian kanan itu menyatakan satuan waktu menit. Nah, sekarang kita lihat 00 dikurangi dengan 15. Apakah bisa? Tidak bisa ya, karenanya kita pinjam dari bagian jam. Kita pinjam 1 jam. Atau dengan kata lain, 1 jam berarti berapa menit? 1 jam sama dengan 60 menit. Kita pinjam 60 menit. Nah, bila dilihat menjadi 0660. Sekarang kita bisa mengurangkan 60 dengan 15. Hasilnya adalah 45. Kemudian bagian jam 06 dikurangi 00, hasilnya tetap ya. Nah, sekarang kita tahu ternyata Bayu tiba di sekolah pukul 6:45. Oke, bisa dipahami ya. Bagaimana pelajaran hari ini? Tentunya kalian sudah mendengar tadi materi yang telah diberikan ya. Dan untuk selanjutnya jangan lupa tugas hari ini dikerjakan dan tetap semangat dalam mengerjakan juga. Ingat 3M, selalu mencuci tangan, selalu menggunakan masker dan menjaga kebersihan. Selamat mengerjakan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.